kalau untuk SPP-nya sekitar, Beda sekolah tinggi sama universitas apa? karena memang kita juga punya capaian itu kalau bisa mereka ini adalah memiliki jiwa entrepreneur setelah keluar dari STIE gitu kan. Hai, hello, welcome back to UCast. Balik lagi bareng aku Yoli, dan hari ini kita kedatangan tamu yang agak beda nih dari biasanya. Kalau biasa kita kedatangan politisi, hari ini kita kedatangan akademisi dari STIE nih, ada Pak Eka. Halo Pak Eka. Halo Mbak Yoli. Apa kabar? Alhamdulillah baik pagi ini. Alhamdulillah Sehat. baik ya pagi ini. Kalau kemarin-kemarin emang gimana? Kemarin agak pusing karena mikirin S3. Sekarang udah kelar semuanya, udah aman. Nah, jadi Pak Eka ini adalah di STIE menjabat sebagai ketua program bidang studi manajemen ya? Iya, benar. Oke, tapi kalau di STIE sendiri udah ngajar berapa lama nih? Saya udah ngajar di STIE itu dari tahun 2016. 2016. Kurang lebih 8 tahun. 8 tahun. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang STIE nih, pasti banyak dong yang masih penasaran. Beda sekolah tinggi sama universitas apa? Mungkin boleh dijelasin ya? Oke, terima Di awal kasih banget Mbak ya Yuli. nih. Oke, baik. Oke, untuk sama-sama diketahui bahwa memang ada perbedaan ini antara universitas, terus ada institusi, dan juga ada sekolah tinggi. Jadi memang dari tiga kategori ini sudah membedakan itu adalah jumlah jurusan atau fakultas yang ada di dalam masing-masing organisasi ini. Kalau sekolah tinggi itu kita bisa terdiri dari 2 sampai 3 jurusan aja di satu bidang yang sama. Kayak misalnya di STIE. sekolah tinggi gitu ya? Nah, kayak STIE misalnya kan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, kita hanya ada jurusan manajemen dan akuntansi. Mungkin bisa ditambah misalnya kalau mau buka jurusan yang baru, bisnis digital, terus bisnis internasional dan sebagainya yang masih linear bidang ilmunya. Nah, kemudian kalau universitas ini adalah perguruan tinggi dengan minimal itu terdiri dari ada 7 fakultas. Dia di dalamnya ada sosial, harus ada sainsnya juga. Jadi memang beragam, dan sosial dan kayak tekniknya itu juga harus ada di sana di dalam universitas. Jadi kalau ini tadi cuma satu bidang ilmu aja, kalau universitas itu minimal ada 7 fakultas di dalamnya, baik ekonomi, tekniknya juga ada, kemudian bisa nambah kedokteran dan lain sebagainya. Itu perbedaan yang paling mencolok biasanya. Oke, jadi memang perbedaan sekolah tinggi sama universitas itu, kalau sekolah tinggi khususnya kayak STIE itu hanya ada jurusannya terkait ekonomi ya, masih ada di ya pokoknya ekonomi, lingkup yang sama. Tapi kalau STIE ini sendiri nih pasti banyak yang penasaran. Udah berapa lama hadir di Tanjung Pinang? STIE ini dulu dia itu awal mulanya adalah Akademi Akuntansi Pembangunan. Itu tahun 98, AAP. Kalau dulu zaman dulu banget sering lewat di Batu Lapan atas, namanya di dinding pagar itu AAP. Itulah awal mulanya, tahun 98. Tahun 1998, iya. Itu berarti sekitar 26 tahun yang lalu. Benar, 26 yang tahun. Iya, kemudian 10 tahun kemudian di tahun 2008 barulah ada pengusulan akademi ini menjadi sekolah tinggi. Yang awalnya dulu hanya fokus ke akuntansi, akhirnya ditambah lagi ketika sudah berubah menjadi sekolah tinggi, akhirnya ditambah satu jurusan, yaitu jurusan manajemen. Sehingga dari 2008 lah itu sudah mulai menjadi sekolah tinggi ilmu ekonomi pembangunan. Dengan adanya jurusan waktu itu ada D3, kemudian ada S1 akuntansi dan S1 manajemen. Jadi ada 3 dulu jurusannya. Tapi sekarang yang D3-nya sudah sepi peminat, akhirnya ditutup. Sekarang tinggal S1 akuntansi dan S1 manajemennya aja. Ada dari tahun 98? Iya. Itu berarti kayak kampus pertama di Tanjung Pinang gitu nggak sih? Kebetulan ya namanya akademi dulu ya. Memang ya kayaknya mungkin bisa dibilang yang cukup lama gitu ya. Karena pada saat itu juga yang lain belum ada berdiri gitu kan. Paling yang udah setelahnya itu baru muncul lagi itu adalah Stisipol yang cukup lama zaman dulu ya. Habis akhirnya pecah menjadi Stisipol dan Umrah gitu kan. Baru pada akhirnya ada universitas-universitas lain. Tapi kalau untuk khusus ekonomi kayaknya sampai hari ini cuma STIE ya. Kalau sekolah tingginya iya, tapi kalau untuk di Umrah sudah ada pilihan. Iya, di kampus lain memang sudah ada. Iya, sudah ada opsinya. Tapi kalau untuk akreditasi sendiri saat ini STIE gimana? Nah, akreditasi sendiri untuk kampus kita masih akreditasinya C gitu ya, kalau akreditasi kampus. Dan untuk akreditasi program studi juga kita masih ada akreditasi untuk masing-masing jurusan. S1 akuntansinya itu akreditasinya baik, S1 manajemen juga akreditasinya baik. Ini mengikuti undang-undang yang terakhir karena kita barusan pengusulan nanti akreditasi kemarin mendapat predikat baik untuk akreditasi kedua jurusan. Jadi kalau untuk akreditasi sebenarnya akreditasi kampus sama akreditasi jurusan gitu kok beda sih? Iya.
Jadi perguruan tinggi pun dilakukan assessment, kemudian program studinya juga dilakukan assessment. Oh, ada assessment-nya gitu. sendiri. Iya, masing-masing udah ada assessment sendiri. Jadi kalau program studi itu lebih ke dosen di dalamnya, capaiannya harus seperti apa, punya jurnalnya, punya artikelnya, citasinya, jumlah publikasi dan sebagainya. Kalau perguruan tinggi mulai dari sarprasnya, kemudian penyediaan jumlah fasilitas yang bisa untuk menyandang orang-orang yang disabilitas dan sebagainya. Jadi memang itu ada penilaian yang memang masing-masing gitu. Oke, jadi gitu. Penilaian antara akreditasi kampus sama akreditasi jurusan itu asesmennya beda ya, penilaian-penilaiannya. Tapi ada mencakup, cuman kalau ada lebih spesifiknya ketika di prodi itu kemana arahnya gitu. Kalau di perguruan tinggi kemana arahnya gitu. STI ini swasta ya? Swasta, iya. Karena STI ini swasta nih, otomatis kalau untuk akreditasinya sendiri itu siapa tuh yang memberikan penilaian tuh Pak? Kalau terkait dengan akreditasi, kita seluruh perguruan tinggi baik swasta maupun negeri kita tetap mengacu kepada pemerintah. Jadi pemerintah kan mewadahi untuk mengakreditasi seluruh perguruan tinggi baik swasta maupun pemerintah. Jadi lembaga pengakreditasi yang kita kenal sama-sama yang paling familiar itu adalah BANPT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Kemudian sekarang ini ada lembaga akreditasi mandiri atau yang biasa disingkat dengan LAM. Nah, LAM inilah yang akhirnya beberapa tahun belakangan ini menjadi salah satu tempat baru untuk seluruh kampus program studinya ini mengusulkan pengajuan akreditasi atau reakreditasi gitu. Jadi ini ke LAM. Kalau di LAM ini adalah dia lembaga yang memang langsung fokus ke masing-masing jurusan, masing-masing bidang. Jadi kayak kita nih, jurusan ekonomi, LAMEMBA namanya, Lembaga Akreditasi Mandiri untuk Ekonomi Manajemen Bisnis. Kalau yang di teknik, LAM Teknik ada lagi. Jadi udah masing-masing udah ada lembaga pengakreditasinya. Jadi gitu. memang Jadi fokus ke bidangnya masing-masing gitu. Kalau dulu kan BANPT besar aja payungnya BANPT gitu kan. Nah, sekarang ada lembaga akreditasi mandiri yang memang fokus ke masing-masing bidang ilmunya, rumpun ilmunya masing-masing. Jadi memang STI ini sudah berdiri dari 26 tahun yang lalu, bisa dikatakan kampus tertua. Bahkan kalau orang Tanjung Pinang kayaknya harusnya udah pada tahu tentang STI ini sendiri. Bener. Tapi masih banyak sebenarnya yang nggak tahu. Ada program ada jurusan apa aja di STI. Tadi juga udah disampaikan ternyata ada manajemen dan akuntansi. Tapi untuk jenis kelas sendiri nih ada apa aja sih? Oke. Jadi selain kita menawarkan dua jurusan tadi untuk berkuliah di STIE yaitu S1 Akuntansi dan S1 Manajemen, kita juga menawarkan pilihan kelas. Gitu karena tuh teman-temanku ada yang kerja tapi dia bisa sambil kuliah di STIE. Itulah dia kenapa kita tuh bisa menjadi wadah untuk masyarakat yang memang dari pagi sampai sore bekerja, kita membuka kelas malam. Gitu. Kita membuka kelas malam, jadi kita bisa mewadahi orang-orang yang memang kebetulan kesibukannya di pagi hari, dia bisa melaksanakan kuliah di malam hari. Karena memang mereka bekerja, karena mereka kuliah itu adalah untuk meningkatkan nantinya bekal mereka di kerja gitu. Tuntutan mereka untuk harus punya latar belakang pendidikan S1 nih minimal, supaya karirnya bisa meningkat. Akhirnya mereka harus kuliah. Nah, itulah akhirnya mereka kerja sambil kuliah, jadi kita memadahi membukalah kelas pilihan tuh pagi yang biasa reguler gitu ya, kayak yang pada umumnya kampus pada umumnya menerapkan kelas pagi, sore gitu ya. Nah ini kita tambah satu kelas malam karena kita lihat ada segmentasi di sini. Jadi ada 3 pagi, siang, sama malam. Pagi, sore dan malam. Pagi, sore dan malam. Pagi, sore dan malam gitu. Jadi memang ini 3 opsi ini yang memang biasanya memang paling ramai itu adalah opsi di kelas malam. Oh serius? Jadi sekarang paling banyak mahasiswa itu mahasiswa kelas malam? Kalau kita pagi reguler itu kita bisa lihat di biasanya sekali masuk paling 2-3 kelas. Kalau di malam bisa 4-5 kelas. Dulu pernah ramai banget sampai 6 kelas di malam gitu. Jadi memang totalnya itu kan 6 kelas itu, tapi pilihan di malam itu lebih banyak daripada pilihan yang pagi. Kalau pagi tadi misalnya 1-2 kelas, dia sampai 2-3 kelas di malamnya. Tapi kalau misalnya ada yang mau daftar terus nanya nih sama orang administrasi, saya mau ambil kelas malam, itu bahasanya emang kelas malam? Iya. Oh, emang kelas malam. Memang ada. Kita waktu pada saat di promosi pun di brosur kita memang sajikan. Di situ ada opsional kelas, karena ini salah satu yang menjadi unggulan juga, daya tarik juga. Ketika orang melihat kita bisa juga nih kerja sambil kuliah gitu kan, karena ada opsi di kelas malam gitu. Jadi dia bisa masuk mulai 5:30 sampai jam 8, atau mungkin sesi keduanya jam 8 sampai jam 10-an
gitu dia opsinya. Jam 5:30 sampai jam 8, terus jam sesi 8 keduanya jam sampai 8 sampai jam 10-an. Dan itu memang saat ini paling banyak mahasiswanya. Iya, itu cukup populer dari Kalau dulu. boleh tahu sekarang udah ada berapa mahasiswa di STIE di tahun ini nih? Oke, untuk mahasiswa aktif di jurusan manajemen ada sekitar 2.100-an. Mahasiswa aktif di akuntansi yang tahun terakhir ini ada di angka 900-an lebih. Jadi memang total mahasiswa kita tuh udah hampir 3.000-an. Hampir 3.000. Iya, yang aktif. Yang aktif di itu tahun di terakhir. Kedua jurusan. Tapi yang paling banyak ini manajemen ya? Iya, yang paling banyak kebetulan ini manajemen. Ya mungkin apa ya, masih mindset kami juga masih mencari formula gimana caranya supaya meningkatkan lagi peminatan mahasiswa ini untuk berani masuk di akuntansi. Karena mungkin image mereka ketika mendengar akuntansi hitung-hitungan sulit gitu kan. Jadi mereka berpikir seperti itu gitu kan. Jadi kita harus mengubah mindset ini supaya sebenarnya akuntansi ini tidak seperti itulah. Mereka tuh udah momok duluan di awal gitu ya. Sehingga mereka khawatir aduh kayaknya sulit ini, kita harus menghitung-hitung dan sebagainya. Jadi itu mungkin salah satu yang membuat peminatan di akuntansi ini mungkin agak kurang gitu ya. Jadi saya harap itu nanti kami juga akan membuat formula baru supaya membuat calon mahasiswa ini tidak begitu langsung takut gitu. Sekalian aja kalau kayak gitu nih, mumpung ada Pak Eka di sini, boleh dong edukasiin sebenarnya kalau di manajemen itu seperti apa sih bidang ilmunya, terus kalau di akuntansi itu apa? Karena saya sendiri nih yang ada di sini kayaknya kalau akuntansi harus bisa pakai Microsoft Excel, hitung-hitungan gitu-gitu, benar ya sih? Ya, kalau untuk Microsoft Excel hitung-hitungan, mau akuntansi, mau manajemen, mau teknik dulu ya, saya juga latar belakang teknik waktu S1 gitu ya. Excel itu umum dipakai gitu ya. Tapi kan hitung-hitungannya itu loh yang ribet banyak gitu ya. Hitung-hitungan akuntansi ini hitungannya miliaran, uang siapa nggak tahu dihitung gitu ya, uang perusahaan mana gitu, uang besar, uang orang dihitung gitu ya. Jadi memang kita itu kalau kita kembali lagi ke konsentrasi, akuntansi ini sebenarnya ada akuntansi publik dan non publik. Begitu juga manajemen ada di MSDM dan manajemen pemasaran. Jadi kalau kita lihat arahnya ini, memang masing-masing ini sebenarnya bisa dipilih dari ke profil lulusan ini, bisa tahu kita sebenarnya mau arah kemana gitu kan. Kalau mau dilihat komponen di dalam masing-masing mata kuliah ini, di masing-masing jurusan ini sebenarnya kita hanya bisa mengarahkan. Kadang yang lucunya gini, dia nanya ke kampus, datang ke FO, Kak kira-kira saya jurusan apa ya? itu terjadi memang. Jadi FO kami pun, front office kami juga bingung. Kami juga bingung mau merekomendasikan gitu kan. Karena yang tahu dia nih harus kemana kan dirinya sendiri gitu ya. Jadi kita juga kadang anak ini sendiri juga dia belum tahu sebenarnya peminatan dia kemana. Jadi kalau misalnya kita kayak SMA aja, SMA negeri itu masih ada jurusan IPA, IPS dan lain sebagainya bahasa. Jadi mungkin ketika dia dari IPS cenderung ke akuntansi mungkin lebih baik gitu, lebih oke gitu kan. Jadi akuntansi dan manajemen sebenarnya sama-sama baik ketika mereka bisa langsung mengambil aja gitu. Karena kadang mereka sendiri juga bertanya sama kami di kampus, kami sebaiknya ambil jurusan apa ya? Nah itu yang agak kami juga bingung mau merekomendasikan gitu kan. Sebenarnya adik ini passionnya kemana gitu kan. Nah bicara tentang mereka kebingungan, terus pada akhirnya Pak Eka sendiri tadi nanya passionnya kemana. Nah pertanyaan ini Pak Eka, rata-rata kalau misalnya alumni dari STIE sendiri yang lulusan manajemen sama lulusan akuntansi itu mereka tuh mendaftar pekerjaannya tuh ke bidang apa sih? Nah kalau kita lihat dari tracer study ya, karena kita kan ada setiap saat itu ada tracer study yang dilakukan. Memang inilah dia ya, agak lucunya kadang tidak semua orang bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikan. Nah itu ya, jadi ada memang lulusan kita yang menjadi anggota dewan, ada lulusan kita yang memang megang perusahaan, ada yang memang jadi ASN, PNS gitu. Jadi latar belakang pendidikan ini sebenarnya hanya menjadi tolak ukur di awal untuk bisa gimana orang ini memiliki pemikiran yang kritis, yang teoritis gitu. Jadi kalau kita lihat masalah profil lulusan di alumni STIE ini sudah tersebar sebenarnya di swasta maupun di pemerintahan, sudah sangat tersebar. Jadi cukup banyak yang sudah kalau dibilang memang waktu tunggu untuk mencari kerja itu memang butuh waktu gitu ya, tapi memang rata-rata penyerapan untuk mahasiswa ini bisa kerja itu cukup luas wilayahnya, cukup besar cakupannya. Karena apa? Akuntansi dan manajemen sama-sama dibutuhkan di pemerintahan maupun swasta. Benar. Mau pemerintahan dan swasta sama-sama butuh akuntansi untuk melakukan
penghitungan keuangan misalnya. Manajemen butuh di setiap instansi pemerintah maupun swasta untuk mengatur, mengelola. Jadi memang benar-benar kita ini sebenarnya cukup welcome dan bisa masuk di berbagai bidang sektor, baik itu publik maupun non-publik sebenarnya. Jadi cukup bisa masuk. Bahkan kita juga, mahasiswa-mahasiswa kita bahkan ada juga yang memang udah ada jiwa entrepreneurnya, kemudian dia akhirnya mengajak teman-temannya untuk join bareng dia, kerjasama dia untuk bisnis yang dia jalankan. Nah, kalau mahasiswa-mahasiswa yang tanda kutip tadi cerdas ya, dia punya jiwa entrepreneur, terus akhirnya dia nge-hire teman-temannya, itu udah support nggak dari kampus? Support dari kampus kita hanya sering support dari kampus secara bentuknya secara fisik itu mungkin tidak, tapi kita hanya sering membuat awareness kepada orang-orang mahasiswa. Kita undang sebagai praktisi. Ini loh contoh alumni. Jadi kita ada beberapa mata kuliah misalnya yang harus mendatangkan praktisi. Datangkanlah ini, contohnya satu pemilik Seven. Itu mahasiswa itu alumni STI Pembangunan yang sudah cabangnya di mana-mana. Itu sering kita panggil dia untuk mengisi materi. Kasih dong tips and trick gitu kan, kasih dong gimana cara dia ceritakan dia dari awal mulai merintis sampai akhirnya dia punya beberapa cabang gitu kan. Terus ada juga alumni kita yang punya cafe minum lok gitu ya, itu juga alumni kita, dan beberapa bidang usaha lain yang banyak lah tersebar di wilayah kita ini untuk entrepreneur ya. Memang mereka kebetulan udah jalan dari awal, ada yang memang juga baru merintis, dan tidak sedikit juga sekarang yang akhirnya, karena memang kita juga punya capaian itu, kalau bisa mereka ini adalah memiliki jiwa entrepreneur setelah keluar dari STIE gitu kan. Jadi mereka memang dituntut di beberapa mata kuliah untuk bisa meng-create entah itu startup, bisnis dan lain sebagainya. Jadi sudah mulai beberapa mahasiswa itu yang paling mudah aja, karena apa, dibutuhkan setiap saat. Contohnya adalah usaha bucket. Bucket bunga, bucket balon dan sebagainya. Karena apa? Setiap bulan kita ada yang namanya seminar usulan penelitian. Biasanya anak-anak ini selalu merayakan happy semprotolation dan sebagainya, ngasih bucket. Nah itu sekarang sudah banyak dibuat oleh mahasiswa-mahasiswa kami. Kenapa? Mereka melihat ada chance di situ, ada peluang di situ. Ya, benar. Mereka berjualan di sana. Jadi memang lulusan-lulusan STI sendiri pun keren-keren ya. Kita tuntut untuk kreatif. Ya. Kak, tapi mungkin ini agak out of topic. Banyak banget siswa-siswa terutama ya kayak SMA yang mereka tuh masih bingung jalan kehidupannya mereka harus seperti apa. Ini kan STIE kebetulan punya jurusan yang memang setiap jurusannya itu bisa masuk di segala bidang pekerjaan. Sosialisasi dari STIE sendiri ada nggak sih ke sekolah-sekolah gitu, PK? Oh iya, terima kasih. Ini harus kita jawab gitu ya. Karena memang menjadi isu soalnya. Kita setiap tahun, di momen penerimaan mahasiswa baru, kita sudah mendata sekolah-sekolah yang tersebar di seluruh wilayah Kepri lah paling tidak. Yang jelas internal kita di Pulau Bintan kita akan datangi gitu ya. Jadi memang setiap tahunnya kita akan adakan selalu kita adakan sosialisasi, kita bagi tim kelompok untuk turun ke sekolah-sekolah, memberikan informasi terkait membentuk awareness lah kepada mereka terkait bahwa kita ini ada loh di Tanjung Pinang gitu kan. Kita hadir di sini bagi orang-orang yang mungkin memang pengen kuliah, tidak pengen jauh dari orang tua, atau mungkin sambil bekerja, atau mungkin yang memang tidak mau keluar dari wilayahnya karena satu dan lain hal, sehingga mereka pengen tetap kuliah, tapi ya ini kita hadir di sini. Jadi untuk sekolah-sekolah kita sudah lakukan sosialisasi setiap tahunnya, setiap ada PMB kita lakukan sosialisasi, baik di Bintan, baik di Tanjung Pinang, baik di pulau-pulau Natuna, Anambas, Dabo, Dae itu ya. Kita sebarkan. Kalau dulu kita masih sempat berangkat dan langsung terjun. Kalau beberapa tahun terakhir ini karena pertimbangan juga kita akhirnya hanya meminta alumni. Kita tetap membangun jaringan alumni. Jadi alumni yang ada di wilayah-wilayah kayak Natuna, Anambas kita minta tolong, kita kirimkan brosur, pamflet, kemudian spanduk, kemudian kalau momennya pas, kita minta mereka yang presentasi di sana. Ini saya alumni STIE, saya di sini gitu kan. Jadi mereka alumni sekolah juga di sana. Ada alumni STIE-nya sosialisasi di sana. Jadi mereka tuh ada keinginan bahwa ini abang ini, kakak ini dulu STIE gitu kan, sekolah dari tempat saya sekolah. Akhirnya mungkin ada keinginan untuk bisa ikut masuk gitu. Jadi sosialisasi tetap kita laksanakan pasti. Sosialisasi itu ada ya pasti ke sekolah-sekolah. Karena jujur banyak banget loh siswa-siswa tuh yang bingung.
harus masuk jurusan apa dan lain-lain. Tapi selain kebingungan ya Pak Eka, ada juga yang mungkin terkendala ekonomi. Boleh tahu nggak sih berapaan sih untuk kuliah di STIE? Per semesternya? Untuk kuliah di STIE yang tahun ini biaya kan kita bagi ke 3 sesi nih ya. Iya, 3 kelas ya. Pagi, sore, malam gitu ya. Pagi, sore, malam ini sebenarnya kalau untuk pembagian harga, ini harga yang sama itu ada di kelas pagi dan sore. Itu harga pagi dan sore sama, itu kalau untuk SPP-nya sekitar 2 juta rupiah per semester. 2 juta rupiah 2 juta per semester. Bulannya kurang lebih 300-400 berapa tuh ya? Iya, sekitar kalau misalnya dia 1 bulan, anggaplah semester 6 bulan lah gitu ya. Nah, jadi sekitar segitu aja, berapa ratus ribu aja. Terjangkau ya? Cukup terjangkau. Kita berani, memang kita salah satu perguruan tinggi yang memang untuk harga kompetitif juga dengan kampus lain dengan bidang ilmu yang sama, dan kita bisa dibilang juga cukup terjangkau untuk semua kalangan. Bisa menjangkau. Itu kan tadi 2 juta untuk kelas pagi dan sore. Iya. Kalau malam yang banyak peminatnya itu? Kalau kelas malam kita bedakan dengan harga di 3.500.000 karena kita tahu malam butuh operasional yang besar, salah satunya lampu dan lain sebagainya. Memang malam adalah jam yang tidak biasa untuk orang kerja karena dosen-dosen kita juga ada yang statusnya PNS gitu ya, ada dosen-dosen praktisi gitu kan. Jadi ketika mereka ngajar malam memang butuh effort yang lebih juga, sehingga biaya untuk kelas malam ini memang kita bedakan karena pertimbangan operasional dan lain sebagainya. Jadi meskipun tadi harganya beda tapi masih terjangkau ya. Apalagi kalau misalnya kerja tinggal nyisihin gaji bisa kuliah bisa di banget, STIE. Iya, setiap bulannya berapa ratus ribu sangat bisa sekali untuk mengumpulkan SPP semester. Nah, kalau untuk fasilitas tuh, karena kan banyak nih mahasiswa, ini khususnya siswa-siswa kelas 3 ya yang saat ini mempertimbangkan antara mau kuliah di dalam daerah atau keluar kota. Pasti pertimbangannya adalah pertama kualitas dosen, kualitas pengajar ya, sama juga fasilitas. Boleh dong keunggulan STIE gimana nih? Ada fasilitas apa aja? Kita secara keunggulan sebenarnya salah satu yang paling unggul itu adalah letak yang cukup strategis letak kita ya. Secara demografi ini cukup strategis karena di tengah kota gitu ya. Kemudian di kanan kiri depan belakang itu ya cukup ramai, pusat untuk anak-anak nongkrong, ada kafe-kafe di sekitaran kampus, dan di sekitaran kampus juga kalau anak-anak yang memang dari luar yang memang ingin ngekos juga tersedia kos-kosan di wilayahnya, dan memang cukup dekat dengan tempat-tempat yang mereka misalnya ingin belanja itu tidak terlalu jauh gitu ya. Kemudian keunggulan lainnya itu kita sudah sampai saat ini di tahun 2024 akhirnya kita sudah memiliki jumlah dosen dengan gelar doktor itu ada sekitar 10-an yang sudah selesai dari berapa belas yang disekolahkan dari STIE, sehingga ini salah satu yang cukup bisa menjadi pertimbangan kenapa harus memilih STIE, karena kami juga tidak main-main dalam menjaga kualitas dosen. Jadi memang harus sampai berada di jenjang doktoral untuk bisa mengajar di STIE, sehingga memang itu membuat salah satu orang tua dan masyarakat yakin bahwa memang ini adalah sekolah tinggi, perguruan tinggi yang memang tidak main-main dalam memberikan edukasi nantinya ketika mereka memiliki latar belakang yang cukup baik. Nah kebetulan ini Yuli saat ini udah megang brosur ya, brosurnya. Di sini kalau untuk fasilitas kampus sendiri ada yang menarik nih. Tapi coba kita bacain ya satu-satu. Siap. Ada perpustakaannya, terus ada lab akuntansi dan komputer. Ini udah biasa nih, ada lab perpajakan. Iya. Oh ada beasiswa di bidik misi, Kopekma. Boleh nggak nih? Kalau yang kayak gini masih banyak yang kurang paham nih. Nah, kalau yang kayak gini memang ini adalah salah satu beasiswa yang dilanjutkan yang saat di perguruan tinggi itu namanya KIP. Nah, yang bidik misi ini dari SMA mereka bisa lanjutkan. Mereka bisa melanjutkan. Jadi bisa pakai beasiswa untuk kuliah di STIE? Iya, bisa gitu. Wih, jadi kalau yang zaman anak-anak SMA, zaman dulu mereka mendapatkan beasiswa bidik misi, kemudian di sekolah tinggi kami mereka bisa melanjutkan dengan program yang sama gitu kan. Jadi mereka bisa tetap mendapatkan, kalau yang sekarang nama itu adalah Kartu Indonesia Pintar itu KIP, itu full cover, bahkan kalau memang memenuhi syarat dan cukup, mereka setiap bulannya mendapat uang saku gitu. Jadi meskipun ada di swasta, kita tetap bisa pakai beasiswa. Tetap pemerintah juga tetap bisa mengcover perguruan tinggi swasta untuk bisa
wajib memberikan program KIP ini kepada masyarakat yang ingin masuk. Terbatas nggak sih mahasiswa yang bisa dapat KIP ini, Pak Eka? Benar, kita dibatasi dari pemerintah. Jadi kuota setiap tahunnya itu masih terus selalu bergerak, dinamis dia. Berapa kuota yang diterima oleh perguruan tinggi untuk beasiswanya itu dinamis, tergantung dari kinerja perguruan tinggi dan sebagainya, pertimbangannya. Jadi memang itu selalu bergerak gitu ya, selalu bergerak. Jadi memang kalau sampai saat ini kita juga selalu menerima itu dan selalu ada yang dapat gitu. Selalu ada yang dapat. Jadi memang kita buka terus juga. Memang kuotanya aja yang selalu kita jaga, kita batasi. Tapi tidak boleh sampai tidak buka. Karena kalau tidak buka program beasiswa ini, izin perguruan tinggi bisa dicabut sama pemerintah. Karena ini wajib. Oke, jadi memang wajib kampus memberikan beasiswa. Iya. Terus yang kerennya lagi full AC di setiap ruangan. Jadi belajarnya fokus ya. Belajarnya fokus, AC satu ruangan ya minimal 2, yang ruangan yang paling kecilnya 2 gitu ya. Plus kipas angin juga pasti ada. Jadi kadang kalau lagi cuacanya agak ekstrim panasnya, itu mahasiswa kadang hidupin AC-nya, hidupin kipasnya juga gitu ya. Jadi belajarnya tetap fokus, nggak sibuk ngipas-ngipasin. Ngipas-ngipas. Proyektor di setiap ruangan. Jadi memang udah itu ya, pasti ada. Udah pakai InFocus. Asuransi kecelakaan mahasiswa ada juga. Dia, apa itu Pak Eka? Asuransi ini dari ada biaya yang disumbang di awal gitu ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang mohon maaf kita nggak ingin terjadi gitu ya. Pada saat mereka mau ke kampus atau pulang dari kampus kecelakaan, itu mereka bisa klaim ke kampus untuk pengobatan. Wow, jadi memang gitu. kampus sampai sedetail itu ya memikirkan jadi, ya hal-hal yang nggak diduga itu yang kita tidak inginkan itu kalau terjadi dan itu dilaporkan ke kampus bisa diklaim untuk pengobatannya dengan biayanya ada range-nya itu nanti. Oke, jadi memang sampai segitunya kampus mikirin lab akuntansinya ada, lab komputernya ada, lab perpajakannya juga ada. Nah Pak Eka, tapi kalau misalnya untuk STIE sendiri dalam waktu dekat mau apa nih fokus utamanya nih? Nah, kalau dalam waktu dekat ini kita masih membuka gelombang penerimaan mahasiswa baru di gelombang kedua. Gitu ya, karena kita udah kemarin udah terima gelombang pertama dan sudah melakukan ujian masuk gitu ya, tes masuk. Ini sekarang nanti akan masih kita buka gelombang kedua sampai dengan tanggal 5 Juli untuk ujian masuknya. Jadi ini yang selanjutnya kita terus lakukan itu adalah terus promosi melalui sosial media yang memang masih tim kami juga masih terus lakukan, masih mau ngambil beberapa platform untuk numpang iklan di sana supaya tetap lagi menimbulkan awareness di masyarakat bahwa kami ini hadir untuk memadai masyarakat. Di samping memang banyaknya kompetitor-kompetitor baik itu swasta yang lainnya ataupun yang perguruan tinggi negeri gitu ya. Tapi kami yakin kami punya segmen sendiri gitu ya, punya segmen sendiri yang memang dari tahun ke tahun itu memang sudah ada pangsa dan targetnya gitu. Jadi mudah-mudahan dengan tetap kami hadir melalui sosial media ini tetap menimbulkan kesadaran masyarakat bahwa STIE ini selalu ada untuk masyarakat melanjutkan pendidikan setelah SMA. Ya Pak Eka, kalau misalnya untuk yang saat ini ada di Kota Tanjung Pinang, kalau untuk mendapatkan brosur, terus mendaftarkan diri, mau ikut ujian penerimaan, itu bisa di mana? Terus khususnya untuk yang luar daerah kayak Natuna ataupun mungkin daerah lainnya, itu bisa mendaftar dan juga mendapatkan brosur digital di mana tuh Pak Eka? Oke, terima kasih. Untuk masyarakat tidak perlu khawatir harus datang ke kampus gitu ya, nggak perlu gitu kan, karena sekarang kita udah digitalisasi. Jadi kita memang punya akun sosial media juga yang memang digerakkan sama Humas Kampus, baik itu Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Kemudian juga kita punya website yang memang ini bisa menjangkau seluruh masyarakat di kawasan Kepulauan Riau tanpa harus datang ke kampus. Ketika mereka ingin dan tertarik untuk mendaftar, cukup akses linknya aja gitu ya. Brosur ini bisa kita share, memang udah kita share ke alumni, kita share ke sosial media mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa semuanya yang memang mereka punya jaringan untuk ke wilayah mereka masing-masing, yang memang mereka adalah putra daerah Natuna, putra daerah Anambas, itu kan kita gerakkan untuk jaringan di sana. Jadi ketika mereka memang mau mendaftar, mereka bisa menggunakan website
langsung. Kita pendaftaran online. Apa tuh nama websitenya? Websitenya STIE Pembangunan Tanjung Pinang.ac.id gitu. Oke, STIE Tanjung Pinang. Nah, STIE Pembangunan Tanjung Pinang.ac.id untuk websitenya. Tapi kalau misalnya masih ada juga nih yang bingung dan butuh kayaknya nelpon, ada nggak sih nomor WhatsApp yang bisa dihubungi? Ada, kontak personnya ada. Kita kontak person di brosur itu ada, di website kampus juga. Sekarang ini website kampus ketika kita masuk akses itu di depan sudah di halaman utamanya udah muncul mengenai PMB, sehingga di sini ada beberapa kontak person yang memang bisa dihubungi oleh mahasiswa. Bahkan untuk Instagram pun DM akan fast respon. Oke, jadi Instagram pun akan fast respon. Iya. Tapi jangan khawatir, nanti kita juga bakal cantumin ya digital brosur di video ini. Mungkin nanti ada di sini nggak tahu. Tergantung editornya ya. Oke, makasih banyak Pak Eka udah hadir. Hari ini udah menjelaskan tentang program, fasilitas, jurusan, kelas, udah lengkap banget. Terima kasih banyak Pak Eka, sukses selalu. Sama-sama Mbak Yoli.